أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Fa'aqul marhaban bikum ayyuhal ikhwah ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di pertemuan yang ketiga ini. Tentunya berkali-kali ana ucapkan ini adalah sebuah kenikmatan yang wajib senantiasa untuk kita syukuri. Kemudian tak lupa salawat beriringkan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau yang kita kenal dengan Ahlul Bait dan para sahabat-sahabat beliau dan siapapun yang berpegang teguh kepada ajaran beliau berjalan di atas manhajnya hingga akhir kiamat nanti. Baik ayuhal ikhwah, di kesempatan malam ini sebagaimana yang antum lihat ya di layar HP antum atau layar laptop antum, insyaallah taala kita akan meneruskan materi kita semalam, yang mana kalau semalam itu kita sudah ambil al-hiwar as-sani, dialog yang kedua dari materi as-salatu. Nah, untuk malam ini kita lanjutkan materi kita memasuki dialog yang ketiga atau al-hiwaru as-salisu, namun masih dalam judul besar yaitu as-salatu ya. Nah, kalau kita sudah selesai jilid 3, afwan bukan jilid, kalau kita sudah selesai dialog yang ketiga ini, nanti di pertemuan ketiga itu kita ada latihan. Latihan yang berkenaan dengan materi as-shalah. Habis itu di pekan depan insya Allah taala kita masuk ke judul yang baru biiznillah. Nah, jadi itu silabus ya. Jadi itu adalah silabus atau yang akan kita pelajari mulai dari malam ini sampai beberapa pertemuan ke depan. Nah, baik. Sebelum mulai, Anda akan bertanya terlebih dahulu seperti biasa. Anda akan mulai dari yang pertama kali masuk ya. Al-Ustadzu Triyadi, kaifa haluka wal usrah? Alhamdulillah, alhamdulillah bil khair. Ana wa usra, alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, jamil. Barakallahu fiik. Wa al-Ustadzu Etan, kaifa haluka wal usrah? الحمد لله أنا بخير أستاذ. كيف حالك أستاذ؟ Wa ana bi khair. Usratuka bi khairin? الحمد لله طيب. Naam, tayyibuna. Jamil. Al-Ustadzu, طيبون. naam, tayyibuna. Karena al-usratu itu jamak. Ya, maka kita bilang tayyibuna. Apakah bisa bilang tayyib, tayyibah? Bisa saja. Ya, naam. Tayyib ayyuhal ikhwah, ba'dahu selanjutnya Al-Ustadz Ahmad Muhlisin, kaifa haluk? Ya khair, alhamdulillah Ustaz. Wa ashabuka bi khairin Alhamdulillah khair jami'an. jami'an. Kaifal ma'hadu? Eh, fi amanillah, Ya, insyaallah. alhamdulillah, insyaallah. Naam. Tayyib ayyuhal ikhwah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kita ucapkan kalimat demikian ketika kita mendapatkan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kita langsung masuk ke materi kita malam ini yaitu al-hiwaru ats-tsalis. Dialog atau percakapan yang ketiga dari materi as-salatu unzur wastami' wa'id. Nah, di sini ceritanya nih ada dialog antara Shadiq dengan Sabir. Kalau kita sempurnakan harokatnya, Shadiqun dengan Sabirun. Al-an istami'u jayyidan. Dengarkan baik-baik. Ana sa'aqra' lakum. Kita mulai dari Shadiq. Hadza adhanul 'asr. Hayya bina ila al-masjid. Ana usalli fil bait. As-salatu fil masjid afdal. Al-masjid ba'id. Al-masjid qarib. Hal anta marid? La.
Ana bi khair. Anta kaslan. Anta kaslan. Hadha sahih. Asif. Ana dhahibun ilal masjid. Intazir. Sebentar ikhwah, ini perlu dikasih harokat. Nah, ya ini ya, intazir. Jangan sampai nanti bacanya antazir. Karena beda antara antazir dengan intazir. Nah, intazir ana dhahibun ma'aka. Baik, kita mulai dari awal lagi. Agak cepat temponya, perhatikan. Hada adhanul asr. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil bait. الصلاة في المسجد أفضل. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح. آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر. أنا ذاهب معك. Insya Allah untuk dialognya tidak terlalu sulit ya. Paling-paling mungkin ada satu dua kata. Adapun selain itu insya Allah sudah pernah kita lalui bersama kosakatanya dan ini kosakatanya simple semuanya ya. Simple semua. Nah, baik, sebelum kita masuk ke sesi bacaan seperti biasa, ana asyrah lakum, ana akan jelaskan terlebih dahulu, mungkin ada faedah yang bisa antum petik. Nah, sekalian kita garis bawahi langsung ya, hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai penambahan wawasan. Di sini ceritanya ikhwah, kemungkinan ya, yang Anda pahami dari dialog ini, itu ceritanya nampaknya si Sobir ini bermain ke rumah Sodik. Si Sobir ini bermain ke rumah Sodik. Nah, ketika sedang berbincang-bincang di rumah Sodik, ya, bincang-bincang santai seperti itu, akhirnya terdengar kumandang azan. Maka Sodik yang mendengar hal tersebut, dia bilang, Hada azanul asri. Insya Allah paham ya. Ini azan asar. Maka Sobir merespon. Apa kata Sobir? Hayya bina ilal masjidi. Baik, sekarang kata-kata hayya. Kata-kata hayya ikhwan itu sama dengan kata-kata hayya. Sama ya. Hayya dengan hayya. Artinya atau dua-duanya menunjukkan ajakan. Bedanya di mana? Kalau kata-kata hayya itu ada unsur bergegas. Tapi kalau hayya hanya sekedar ajakan saja tanpa ada unsur bergegas. Naam, hayya. Karena memang kita ketika mendatangi sholat berjamaah itu dianjurkan untuk mendatanginya dengan tidak tergesa-gesa. Ya, dengan santai. Santai bukan berarti leha-leha ya. Santai bukan berarti leha-leha. Nah, itu perbedaan antara hayya dengan hayya. Hayya bina ilal masjid. Ayo bergegas kita ke masjid, kata Sabir. Ya, maka Sadiq bilang, Ana usolli fil bait. Insya Allah antum paham ini ya. Insya Allah paham. Nah, tidak perlu diterjemahkan. Insya Allah ini paham. Ana usolli fil bait. Mendengar si Sobir bahwa Sobir sayusolli fil bait, dia akan sholat di rumah. Apa kata Sobir? As-salatu fil masjidi afdal. Ya, sholat di masjid afdal. Afdal itu lebih utama. Ya, afdalu lebih utama. Kemudian Sodir di sini kayak berkelak gitu kan, ngeles dia. Apa kata dia? Al masjidu ba'id. Ya, masjidnya jauh. Namun Sobir bilang, al masjidu qarib. Ya, masjidnya dekat. Kok bisa-bisanya ini orang masjid dekat dibilang jauh? Makanya Sobir bilang, hal anta marid. Ya, biasanya kan orang kalau sakit kan mungkin ngerasa sulit berjalan kan, ngerasa sesuatu yang dekat itu kayak jauh banget. Makanya Sobir itu nanya, hal anta marid? Apakah kamu sakit? Maka kata Sadiq, la, kata dia, ana bi khair. Ya, saya
baik-baik saja. Ana bi khair. Maka mendengar jawaban tadi, Sobir langsung berkesimpulan, oh ini orang tahu apa penyebabnya dia tidak mau ke masjid ini. Apa penyebabnya? Kata Sobir, anta kaslan. Ya, anta kaslan. Kaslan ikhwah, ini sifat. Ya, artinya malas. Engkau malas. Ya. Maka Sodik bilang, hadza sahih. Di sini bagusnya Sodik, dia ngaku bahwa dia memang malas. Nah, hadza sahih. Ini benar, asif. Naam. Kata-kata asif ikhwah, ini adalah sebuah ungkapan yang bisa antum gunakan ketika antum merasa bersalah dan pengen minta maaf. Antum bilang asif. Kalau kita terjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia artinya maaf, seperti itu. Asif, ya. Misalnya antum melakukan kesalahan dan antum menyesal dengan kesalahan tersebut, antum bilang ana asif ya akhi. Ana asifun ya akhi. Antum bisa gunakan kata-kata asif, ya. Sekali lagi ana ulangi, kata-kata asif itu adalah sebuah kata atau kalimah dalam bahasa Arabnya yang kita gunakan untuk menunjukkan rasa penyesalan kita atas suatu hal dan kita merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka kita bilang ana asif. Ana asif. Anta asif. Nah, seperti itu. Hadza sahih kata Sodik. Asifun. Baik. Mungkin Sobir ini sudah beranggapan bahwa Sodik ini kayaknya ya udahlah, sampai dia tidak akan mungkin mau diajak sholat ke masjid. Makanya Sobir langsung bilang, ana zahibun ilal masjid. Saya pergi ke masjid nih. Ya, Sodik bilang intazir, kata dia. Tunggulah, ya. Intazir. Lihat beda intazir dengan antazir. Kalau antazir artinya saya menunggu. Tapi kalau intazir, tunggulah. Tunggulah wahai Sabir. Ana zahibun ma'aka. Saya pergi bersamamu. Oh, berarti ini happy ending. Akhirnya Sodik ikut sholat berjamaah di masjid bersama Sabir. Nah, itu ikhwah yang bisa Anda sampaikan. Semoga ada faedah yang bisa antum petik, ya, baik dari segi mufradat ataupun pesan secara makna yang ada di sini bisa kita petik bersama. Kalau antum ada pertanyaan, tafadhal bisual. Man lahu sual falyas'al. Nah, ada pertanyaan ikhwah silakan. Afan Ustaz, عندي سؤال. Tafadhal. Eh, Mana tadi? Yang paling bawah Ustaz. Yang paling bawah. Nah, Nah, eh, mana tadi ya? Oh, ini itu yang atasnya lagi, dikit lagi. sudah. Nah, udah. Pada pertanyaan dan jawaban di situ al-masjidu qoribun hal anta marid. Hal anta marid, kenapa jawabannya la ana bi khairin Ustaz? Kenapa tidak la ana sihatun? Nah, jadi jawaban yang seperti antum ajukan tadi sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Ibaratnya ada orang ngomong seperti ini dalam bahasa Indonesia saja kita bilang, ya, kamu Mas Dani sakit. belum pulang, Timadin. Baik, sebentar ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada Din. orang nanya ke kita, kamu sakit, maka kita banyak opsi menjawabnya. Kita bisa bilang enggak, saya sehat, atau kita juga bisa bilang enggak, saya baik-baik saja kok, seperti itu. Nah, begitu pula dalam bahasa Arab. Ya, kita bisa bilang la ana sahih atau la ana bi khair. Ya, dua-duanya bisa di dalam menjawab pertanyaan hal anta marid. Seperti itu Ustaz Ahmad Mukhlisin. Hmm. Nah, Sohih apa sihah tak Ustaz? kalau sihah itu bentuk masdarnya. Sihah itu artinya kesehatan. Hmm. Tapi kalau sahih artinya sehat. Ana sahih. Ana salim. Ya, dua-duanya bisa antum gunakan untuk menunjukkan sehat. Nah, tapi kalau sihah itu kesehatan. Jadi seperti ini kurang lebih, ya. Ini untuk faedah untuk kita. Sihatun, kesehatan.
Nah, ini seperti ini, sihatun ya. Sihatun, kesehatan, itu tasydid, itu lawannya adalah marad. Marad di sini artinya penyakit. Penyakit ya, marad. Penyakit itu maradun. Tapi kalau sahih, orang yang sehat ya, sahih orang yang sehat itu lawannya adalah marid ya, maridun. Seperti itu. Maridun itu adalah orang yang sakit. Jadi beda ya antara sihatun dengan sahih, maradun dengan maridun. Nah, ini maradun. Marad itu penyakit. Sahih itu isim isim fa'il ya. Naam, sahih. Naam, isim fa'il. Sedangkan yang ini masdarnya ya, sihah dengan marad. Soalun apa? Pertanyaan lain, silakan. Asif itu kalau diganti afwan gimana Ustaz? Haza sahihu afwan. Kalau asif di sini dia lebih lebih dalam maknanya ketimbang afwan. Ya, asif di sini lebih dalam maknanya ketimbang afwan. Kalau kita ingin melihat ada nggak perbedaan antara asif dengan afwan? Ada. Asif ini lebih dalam. Maksudnya bagaimana? Dia intinya meminta maaf plus menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Maka dia bisa asif. Pokoknya Asif. penyesalannya itu mendalam, asif. Nah, makanya beda antara afwan dengan asif untuk dalam hal ini ya. Dari segi maknanya, kuat mana? Kuat asif. Nah, Tapi seperti nggak itu. gaul ya. Bahasanya nggak gaul Ustaz ya. Kalau afwan mau gaul ya. Ya. Bukan mas, sebenarnya asif juga gaul, cuman orang lebih tahunya afwan. Oh iya. Nah, ya orang tahunya afwan, tapi asif gaul juga dalam artian tersebar, hanya saja mungkin jarang dipakai saja. Orang ingatnya afwan aja gitu. Mungkin kitanya yang nggak gaul, Ustadz. Nah, itu kemungkinan Saya kedua. nggak gaul sehingga nggak tahu itu. Nah, itu kemungkinan kedua ya. Jadi gitu. Kalau ditambahin afwan jidan malah bagus lagi nggak Ustaz? Afwan Kalau jiddan justru ana belum menemukan dalam bahasa Arab afwan jiddan. masa nggak ada ya? Nah, ana sampai sekarang ayyuhal ikhwah belum menemukan afwan jiddan itu apakah itu benar adalah ada dalam bahasa Arab atau mungkin Indo yang diarabkan. Nah, tapi ana belum pernah mendengar Seringnya, afwan jiddan. seringnya Jamilatun Jiddan, Ustaz. Jamil jiddan atau jamilah jiddan itu ada. Tapi kalau afwan jiddan asing rasanya. Belum pernah dengar ya. Maaf. Karena ada syekh tuh menceramah kan sirik nggak boleh ini kan. Sirik ini jidan pokoknya ini lah jidan pakai jidan juga tapi saat ya ya Nah, jiddan. Dia menunjukkan sangat ya. oh gitu ya. Tapi apakah bisa disandingkan dengan afwan? Wallahu alam. Ana pribadi belum menemukan ya. Belum menemukan ungkapan tersebut pernah diucapkan oleh orang Arab asli. Nah, sebagai gantinya silakan untuk menggunakan asif. Asif insya Allah lebih aman nah, daripada afwan jiddan. Baik, ayuhal ikhwah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita masuk ke sesi bacaan ya. Maka akan mulai dari Ustadz Etan sebagai Shadiq dan Ustadz Ahmad Muhlisin sebagai Sabir. Tafadhal, silahkan. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أذان العصر. Hayya, hayya bina ilal masjidi. أنا أصلي في البيت. As-salatu fil masjidi afdalun. As-salatu المسجد
Coba ulangi. As-salatu fil masjidi. As-salatu fil masjidi afdalu. Nah, lanjut. Al-masjidu baidu. Al-masjidu ba'idu. Al-masjidu qaribun. Hal anta marid? La, ana bi khair. Anta kaslanun. Anta. Anta kaslanu. Nah, Hadza sahihun. Asif. 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 Oh, Nah, 2 harokat ya. Asif. lanjut. Ana dahibun ilal masjidi. Intazir. Ana zahibun ma'aka. Jamil. Gantian. Tafadhal. Hada adhanul as. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil bait. As-salatu fil masjidil afdalu. Al masjidu ba'idun. Al-masjidu qarib. Hal anta marid? La, ana bi khair. Anta kaslan? Hada sahih. Asif. Ana zahibun ilal masjid. Intadir. Ana dahibun ma'ak. Barakallahu fikuma. Jamil. Nah, tip selanjutnya Ustaz Triyadi. Naam, naam. Nah, Ustaz Triyadi silahkan mulai duluan. Haza azanul asr. Hayya bina ilal masjid. Ana usolli fi baiti. Fil baiti. As-salatu fil masjidi afdalu. Masjidul ba'id. Ulangi, gimana? Al masjidul ba'id. Al-masjidu qarib. Hal anta marid? La, ana bi khair. Anta kaslan. Hada sahih. Asib. Kaifa? Asif. Ulangi. Asib. Nah, ulangi. Ait. Hada sahihu asib. Asif. Si. Asib. Nah, asif. Asib. Asib. Jamil. Ana zahibun ilal masjid. Intazir. Ana zahabu ma'aka. Ana Zahibu ma'aka. jamil. Nah, sekarang ana duluan ya. Hada adzanul asr. Hayya bina ila masjidi. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Ana usalli fil bait. Us- As-salatu fil masjidil abdal. Al masjidu ba'id. Al masjidul qarib. Lanjut. Hal anta marid? La, ana bi khair. Anta kasal. Anta kaslan. Hada sahih. Asif. Ana zahibun ilal masjidi. Intazir. Ana zahibun ma'aka. Nah, baik ayyuhal ikhwah. Dengan begini kita sudah menyelesaikan sesi untuk bacaan dan insya Allah taala antum sudah paham ya maksud dari dialog ini. Baik, kita Mohon maaf Ustaz, mau bertanya lagi nih. ya silahkan tafadhal. Tadi Ustaz jelaskan intadir dengan antadir itu maknanya beda.
Nah, Antadir itu artinya apa, Ustaz? antazir artinya saya menunggu. Antaziru, ya, bukan antazir. Hmm. Antaziru. Tapi kalau disukunkan enggak apa-apa dalam apa? Di dalam pengucapan, bukan dalam tulisan ya. Dalam pengucapan atau dalam percakapan kita bilang antazir, tidak masalah disukunkan. Oh, naam, naam. Nah, Kalau afdalu, Ustaz, afdalu artinya lebih utama. itu apakah fi'il? Dia ini sudah masuk ke isim. Namanya ismu tafdil, isim yang menunjukkan lebih. Seperti akbaru, kabir, besar. Akbaru lebih besar. Jamil, indah atau bagus. Ajmal, lebih indah. Nah, afdal lebih utama. Itu nggak bisa ditanwin ya? Ya, betul. Ahsan. Ana baru aja mau membahas ini. Ini termasuk dari isim yang tidak bisa yang tidak bisa dikasih tanwin. Tapi dia ketika pembahasan masalah ini dia masuk ke sifat. Sifat lebih utama ya, dia masuk ke sifat. Nah, jadi kalau ada sifat yang menunjukkan sifat yang mengikuti rumus af'alu, rumusnya af'alu seperti afdolu, ajmalu, akbaru, asgharu, itu semuanya tidak bisa bertanwin. Malu. Nah, ada lagi? Ustaz, Yakfi. Nah, silakan. Man? haya bina itu kalau gaulnya asri asri gitu nggak bisa ya? Asri Nah, gitu. sahih. Antum juga bisa menggunakan hayya tanpa bina. Kalau hayya bina kan artinya ayo ayo kita bergegas atau mari kita bergegas. Tapi kalau antum bilang bergegas, ayo bergegas, 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 kita nyuruh orang menggunakan Oh, hayya itu bisa. Misalnya antum bilang hayya, hayya, hayya ilal masjid langsung ya. Itu sama hmm, artinya dengan asri, asri ilal masjid. hmm. Nah, paham tak? Paham paham tak? Paham nak. Paham tu. Paham tu. Nah, fahimta jawabannya fahimtu. Paham tu. Fahimtum jawabannya fahimna. Oh iya. Nah, baik, soal akhir. Masya Allah, wadih insyaAllah ya, jelas ya. Idan nantaqilu ila as-safhah ba'daha. Kita lanjut ke halaman selanjutnya seperti biasa. Al-mufradatu al-ardu unzur wastami wa'id. Di sini ada yantaziru. Ini bentuk kata kerja fi'il mudhari ya. Dia berasal dari kata intazara fi'il madinya, yantaziru fi'il mudhari'nya. Intazara yantaziru. Kata kerja perintahnya intazir ya. Nah, baik, kemudian ada sahih ya. Sahihun itu artinya betul atau benar. Juga bisa diartikan sehat ya. Tentunya ada hubungannya ikhwah antara betul dan sehat. Kalau dia dikatakan betul atau benar apabila dia terbebas dari kesalahan. Tapi kalau dikatakan sehat apabila terbebas dari penyakit ya. Makanya ada hubungannya antara betul dan sehat dari mana sahihun. Nah, baik, kemudian ada qarib. Ya, ini jelas insyaallah qaribun. Kemudian ba'idun. Hadza qarib, hadza ba'id. Kemudian maridun. Kemudian kaslanu. Nah, kaslan itu juga termasuk isim yang dia tidak bisa bertanwin. Kita bilang kaslanu. Nah, zahibun ya orang yang pergi. Zahibun ini isim fa'il. Dia berasal dari kata zahaba yazhabu. Ya ana zahibun. Anta zahibun. Kemudian asif asif. Asif ana asif. Saya minta maaf. Anta asif. Ya, huwa asif, dia minta maaf seperti itu. Sama, bisa digunakan untuk huwa, anta. Seperti itu. Kalau anti, anti kita bilang apa kalau anti? Ada yang tahu?
Anti. Anti, dia, wanita. Nah, maksudnya kalau ana kan asipun, anta asipun. Apa? Kalau anti, Sifat Oh, Oh, asifah. Tajibina. tasifun. Tajibina. asipatun. Oh, Asifat. Oh, Nah, Tajibatu. karena ini isim fa'il. Oh, Nah, dia isim fa'il. ailun. Ailun. Dia berasal dari kata asifa ya'safu. Hmm. Baik, ayo ikhwan, bukannya kita kalau bukannya kalau dia untuk anti biasanya harokat akhirnya fathah Ustaz. enggak itu kalau kata kerja. Oh, Sedangkan ini dia sudah masuk ke bukan kata kerja lagi, ini sudah ke isim. Jadi ibaratnya seperti ini. oh, Seperti misalnya apa bahasa kalau Anda tanya antum Ustaz Aidan, apa bahasa Arabnya guru laki-laki? Ailun. Nggak enak. Mudarisun. Mudarrisun. Kalau guru perempuan, Mudarisatun. nah mudarrisatun. Dia masuk seperti itu. Kalau misalnya orang Oh, orang laki-laki orang laki-laki bersafar, bahasa Arabnya musafirun. Kalau orang perempuan Safirun. bersafar, musafirotun. Ya. Nah, begitupun asipun, Safiratun. asipun, asibatun. Oh, asibatun. Asibatun. Kalau tasrif lugawinya asifun itu bagaimana Ustaz? Pak, kan sama dengan fa'ilun ya. Iya, betul. Dia asifa ya asafu asafan fahuwa asifun wa dzaka ma'sufun. Itu tasrif lugawi kan? Lugawinya Ustaz. Lugawi, afwan. Lugawi itu berarti asifa asifa asifu. Seperti itu kan? Iya. Nah, seperti itu. Asif, Asifa. asifu. Nah, asifat, Oh, asif. asifta, asifna, asifta, asiftuma, asiftum, asifti, asiftuma, asiftunna, asiftu, asifna. Oh, iya. Baik, kelas? Ustaz, Khorib kok gambarnya laut ya? Nggak disebut aja Bahrun gitu. Hah? Ustaz, Enggak, apa ini bukan lautnya, tapi orangnya. orangnya. Iya, kita tidak berbicara lautan, kita berbicara posisi orangnya ini dekat, sedangkan ini jauh. Posisinya ya, posisi orangnya. Kelas ikhwan. Nah, kita masuk ke latihan ya. Nah, tentunya itu masih ingat kan latihan tadi kan? Antara sodik dengan sobir. Intinya seperti ini saja. Intinya yang malas ke masjid itu awalnya siapa? Sodik kan yang malas ke masjid itu. Dan yang rajin itu sobir. Nah, itu saja kuncinya. Baik. Ketika sudah dapat kuncinya, kita masuk kembali ke latihan ya. Di sini ada ajib, bina'am au bila. Jawablah dengan iya atau tidak. Ana tidak akan menerjemahkan dialog ini atau pertanyaan ini, afwan, karena Ana yakin pasti antum paham ya, sudah kita bahas tadi. Kita mulai dari Al-Ustaz Ahmad Muhlisin, Iqra soal wa ajib. Silakan. Baik, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadal hiwaru fis sabah. Eh, eh, la, lah, seharusnya bagaimana? Yang benar. la. Al hiwaru fil masa. Ahsanta. Dari mana antum tahu ini film masa? Dari sholatnya, dari adzan sholat asar. Ahsanta adzanul asr ya. Berarti dia film masa. Jamil. Jawabuka sahih ya. Ahsanta.
Nomor satu sudah ya. Baik, as-su'al tsani yang kedua, al-ustadu Triyadi. Silakan Ustaz Triyadi. Haja iwarun fi bait. Naam. Yakin fil bait? Naam, Ustaz. Di bait. Nah, fil bait jelas banget ya, fil bait. Dari mana antum tahu ini fil bait? Ana usolli fi bait. Ahsanta. Nah, ahsanta. Jamil. Selanjutnya Ustaz Aitan as-su'alus salis. Sabirun yusalli fil masjid. La. Lah, benarnya gimana? Sodik. Oh, sodik yusalli fil masjid. Sodikun yusolli fil masjid. Berarti bukan sobir ya? Yakin? Sabir. Sabir. Sobir yusalli fil masjid. Naam. Jadi nomor tiga ini sahih la atau naam? Kotok. Naam, naam ya. Naam. Naam. Naam, Ustaz. Sahih ya. Sabir yusolli fil masjid. Sabir yang dengan ke masjid itu adalah Iya, benar. sabir. Naam. Baik, Al-Ustaz Ahmad Muhlisin, as-su'alur rabi. Sadiqun yusalli fil bait. Naam. Oke. Naam. Naam. Sadiqun yusolli fil bait. Naam. Eh, iya apa bukan ya? Ayo. La. La. Jadi yang La. yang benar gimana? Yang benar berdua sholatnya akhirnya di masjid, Ustaz. Santa Jamil ya, betul. Akhirnya dia happy ending itu. Masjid juga pada akhirnya. Jamil. Selanjutnya Ustaz Riyadi, as-su'alul khamis. Al masjidu qoribu minal bait. Naam. Naam. Dari mana antum yakin bahwa al-masjidu qarib minal bait? Itu masjidu sodik masjidul bait. Nah, betul. Tapi kenapa antum bilang al-masjidu qarib ini benar? Dibantah masjidul qorib hal anta marid gitu Ustaz. Dari Ah, kata-kata dari kata-kata itu. Berarti antum lebih percaya perkataan sobir. eh, Antum lebih percaya perkataan sobir. eh, nggak percaya kan ini qorib dibantah kan qorib gitu Ustaz. Jadi percaya sama sobir ya, benar sobir ya. Iya. Kenapa? Apa yang menyebabkan antum percaya sama sobir? Untuk ini untuk supaya mau pergi ke masjid bareng-bareng Ustaz. Jadi dibantah bahwa masjid qorib gitu Ustaz. Bagaimana kalau seandainya sobir berbohong? Gimana Ustaz Riyadi? Apa yang menyebabkan antum kok bisa percaya perkataan sobir bahwa al-masjid ini qarib? Ada enggak yang menyebabkan antum percaya bahwa masjid ini ternyata dekat, bukan jauh? Eh, karena sobir akhirnya bilang ana zahabu ila masjid gitu. Hah? Bagaimana Ustaz? Kurang, Apa? Oh, bukan. kurang. Ya, apa? Sodik hanya malas. Masih. Gimana Ustaz Riyadi? Eh, Masjid Qorib hal anta marid itu untuk itu Ustaz, untuk maridnya itu untuk mengkanter apa kamu sakit gitu Ustaz. Bukan begitu. Nah, paham tuh Alan. Sahih ya, atau jawaban simpelnya sebagaimana tadi disebut Ustaz Amar Muhlisin. Karena pada hakikatnya Sodik memang malas dia ke masjid. Sehingga ucapan dia yang bilang al-masjidu ba'id itu untuk ngeles saja. Oh, malas ya. Ah, Malas. makanya kita lebih percaya ucapan si Sabir yang bilang al-masjidu qarib. Nah, ahsan. Baik, as-soal as-sadis.
Al-Ustadz Etan, tafadhal. Ustadz siapa? Ustadz Etan apa Ustadz Al-Mulisin? Ustadz Etan. Ustadz Etan, silakan. Ya, sabirun maridun. Sabirun. La, La, seharusnya bagaimana hiya, yang maksudnya? la hiya bi khair. Naam, huwa bi khair. Jamil. Huwa Al-Ustadz bi khair. Mulisin. Sahih. Silakan Ustadz Al-Mulisin. As-su'alus sabi'. Sodikun kaslan. Naam. Nah, huwa kaslan ya. Ini jelas insya Allah. Tidak perlu ditanya lagi. Selanjutnya Ustaz Triyadi. Zahaba sodikun ma'a sobirin ila masjid. Naam. Naam ya. Pada akhirnya mereka jalan bareng menuju ke masjid. Nah, baik ayo lewah itu saja materi kita untuk malam hari ini. Kita sudah menyelesaikan pembahasan dialognya, sudah kita jelaskan, sudah kita baca mufrodatnya, kemudian juga kita sudah mengerjakan latihannya. Dengan begini kita sudah menyelesaikan dialog yang ketiga ya dari materi as-salatu. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke latihan dari materi as-salatu. Tapi sebelum kita akhiri, kalau antum ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Barakallahu fikum. Apa ya? Eh, Oh iya. Ada Ustaz? Izin, Ustaz. Kalau saya kayak tadi waktu pertama Ustaz tanya, Pak Hanuka saya jawab dengan toyib. Saya tidak jawab di khoir. Itu dibenarkan atau bagaimana? Nah, itu benar masih. Toyib. Benar ya. Apakah ada perbedaan tertentu gitu kalau saya harus jawab toyib dengan bi khair? La, laisa hunaka farqun. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan di situ. Dua-duanya menunjukkan keadaan yang baik-baik saja. Jadi di dalam bahasa Arab banyak ungkapan tapi maknanya satu, itu banyak terjadi. Itu dikenal dengan istilah tanawwu. Tanawwu itu ya variasi, bervariasi. Dan itu sah-sah saja. Nah, Nah, Ustaz. kelas. Nah, ada lagi ikhwan, silakan. Masya Allah, maafi ya, nggak ada lagi berarti. Maka Ana cukupkan sampai di sini. Kalau nanti ketika antum pas murojaah ada satu hal atau dua hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup atau langsung japri Ana langsung. Nah, Taib ayo ikhwah, Ana ucapkan jazakumullahu khair jaza wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat ya, walaupun sedikit. Bisa kita tambahkan lagi wawasan kita tadi ke dalam pundi-pundi wawasan bahasa Arab kita, dan kita bisa sebarkan manfaatnya kepada orang lain insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.